Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 1 Juli 2022. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hidup, anugerah yang Tuhan kembali berikan buat kami pada hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami rindu firman Tuhan pada hari ini sekali lagi menyapa dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami dan mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah pelayanan kasih yang nyata. Dan firman Tuhan yang terambil terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini memberikan satu wujud nyata, hal konkret tentang pertobatan. Pertobatan bukan hanya menyangkut perilaku moral. Pertobatan juga tampak ternyata di dalam hubungan-hubungan sosial dan komunal. Dengan demikian, buah pertobatan berjalan searas dengan buah iman dan kasih, yaitu dalam bentuk perhatian dan kepedulian yang nyata kepada orang lain. Berbagi adalah kata yang mungkin mudah diucapkan, tetapi sulit dalam pelaksanaannya. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini, Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mau mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Paulus terlebih dahulu memberikan contoh kondisi jemaat yang lain, yaitu jemaat Makedonia yang hidup menderita dan sangat miskin dalam harta. Tetapi justru di dalam hal kasih, mereka sangat kaya. Mereka dapat memberikan bantuan yang melebihi kemampuan mereka. Kemudian Paulus juga mengingatkan di jemaat Korintus bahwa mereka adalah sebenarnya jemaat yang kaya di dalam segala sesuatu. Maka seharusnya juga kaya di dalam berbagi kasih. Jemaat Kristus telah memperbaharui komitmen mereka melalui pertobatan. Paulus pun kemudian mendorong setiap jemaat untuk selangkah lebih maju, yaitu dengan mengikuti teladan jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka yang termasuk di dalamnya adalah jemaat di Filipi, Tesalonika, Berea, dan lain-lain. Mereka telah menunjukkan kemurahan hati dengan memberikan dukungan dana kepada orang-orang percaya yang miskin di Yerusalem. Kemurahan hati mereka benar-benar nyata dan terjadi karena anugerah Allah. Meskipun mereka sendiri sedang menderita di dalam kesulitan. Bahkan di sana dituliskan pelayanan kasih ini adalah sebuah anugerah untuk mereka. Meski demikian, mereka justru memberi melebihi kemampuan mereka, bahkan memberi dengan penuh sukacita. Padahal mereka sendiri miskin. Teladan mereka seharusnya memotivasi jemaat Korintus untuk juga memberi dengan murah hati. Apalagi mereka sudah terlebih dahulu menerima berkat yang datangnya daripada Allah.
Oleh sebab itu Paulus berharap agar jemaat di Korintus termotivasi karena melihat teladan Kristus. Kasih Kristus itulah yang mendorong mereka untuk berbagi kasih kepada saudara-saudara seiman yang lain. Ia ingin jemaat di Korintus dapat melihat kesempatan untuk menolong jemaat di Yerusalem sebagai anugerah dari Allah. Melayani orang lain, melayani kasih adalah sebuah anugerah dari Allah. Respon mereka terhadap kesempatan ini akan menjadi ujian bagi ketulusan kasih mereka kepada Kristus. Pada dasarnya jemaat Korintus sudah berkomitmen untuk membantu jemaat di Yerusalem, tetapi mereka lalai untuk melakukannya. Mengapa Paulus meminta mereka melakukan pelayanan ini? Pertama, harta milik adalah kasih karunia dari Tuhan. Jika kita mampu memberi, itu adalah anugerah. Karena belum tentu semua orang bisa memberi. Yang kedua, memberi harus belajar dari apa yang Tuhan telah lakukan, yaitu Kristus yang kaya menjadi miskin, agar kita yang miskin menjadi kaya di dalam anugerah Allah. Dan yang ketiga, memberi harus atas dorongan kasih, bukan karena perintah, paksaan, atau bahkan ingin menarik perhatian bagi diri kita sendiri. Dan yang keempat, pemberian kita dimaksudkan supaya ada keseimbangan, yaitu tidak berlebih dan tidak kekurangan. Dan di antara sesama tubuh Kristus ada kerinduan untuk saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara dari jemaat Makedonia, kita perlu belajar bahwa memberi bukan semata-mata karena kita kasihan kepada orang lain. Memberi juga bukan karena kita sudah merasa lebih, melainkan kita memberi karena kita meneladani kasih Kristus di dunia ini, agar terjadi keseimbangan. Seimbang berarti seirama di dalam perbedaan. Yang satu tidak merasa lebih dari yang lain dan yang lain tidak merasa kekurangan. Iman dan kasih kepada Kristus memang bukan hanya nyata melalui doa atau ibadah pribadi, tetapi iman dan kasih juga tampak dalam kepedulian yang nyata kepada orang lain. Kepedulian yang terwujud melalui pertolongan, membantu. Dan hari ini pemahaman kita diperbaharui. Memberi bukan hanya karena kita merasa berlebih dan supaya orang lain mendapat keringanan, namun memberi supaya terjadi keseimbangan. Teladan dari jemaat-jemaat Makedonia menyadarkan kita bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak menolong orang lain. Tapi anugerah Tuhanlah yang mendorong kita untuk menyatakan pelayanan kasih secara nyata. Sebagaimana Kristus sudah menyatakan kasih-Nya di atas kayu salib bagi kita yang berdosa. Kita pun dipanggil untuk menyatakan kasih melalui pelayanan, kepedulian kita terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar buat setiap kami. Terima kasih karena Tuhan mau mengasihi kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan yang setiap hari merasakan terus anugerah Tuhan dan berkat pemeliharaan buat Tuhan buat setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami yang sudah merasakan anugerah dan kebaikan daripada Tuhan, kami hari ini belajar untuk kami tidak menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri kami sendiri, tidak menganggap diri kami sebagai orang yang harus dilayani, melainkan kami melihat orang-orang di sekitar kami, sesama tubuh Kristus, bahkan orang-orang yang belum percaya untuk kami layani, sebagaimana Kristus sudah melayani kami, sebagaimana Kristus sudah meneladani kami, memberikan nyawa buat setiap kami. Bahkan Engkau mau meninggalkan segala sesuatunya untuk menyelamatkan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa melakukan pelayanan kasih yang nyata di dalam kehidupan kami. Dan biar Allah Roh Kudus terus ingat-ingatkan kami supaya kami memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.